Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi kita dalam pembelajaran tema yang pertama, temanku, sahabatku. Sekarang kita akan belajar subtema yang keempat, pembelajaran pertama, berkunjung ke rumah teman. Ayo kita amati gambar pada layar dan mari kita membaca teks bersama-sama. Suatu siang di halaman sekolah, Nani, Edi, Putu, dan Doni merencanakan main ke rumah Eli. Mereka ingin bersama pada hari Minggu. Eli bukan teman sekolah mereka. Nani menanyakan melalui short messenger service atau SMS kepada Eli apakah bisa berkunjung. Eli membalas SMS Nani kalau hari Minggu bisa main ke rumahnya. Edi mengusulkan untuk bermain petak umpet. Nani ingin membuat origami bersama. Edi, Putu, dan Doni membawa makanan kecil. Mereka akan naik sepeda ke rumah Eli. Sesampai di rumah, rencana itu disampaikan kepada orang tua masing-masing. Dari teks bacaan di atas, kita dapat mengetahui bahwa Nani, Edi, Putu, dan Doni, dan juga Eli merupakan sahabat. Apa yang dilakukan oleh Nani, Edi, Putu, dan Eli tadi merupakan suatu bentuk persahabatan. Persahabatan yaitu perilaku kerjasama, saling mendukung antara dua sahabat atau lebih. Sahabat yaitu menunjukkan kita akan kesetiaan, saling membantu, saling menolong, dan saling mempercayai, serta memiliki tujuan yang sama. Setelah kita membaca teks bacaan tadi, coba anak-anak ceritakan atau tuliskan rencana apa saja yang dilakukan oleh Edi, Putu, dan Doni ketika akan pergi ke rumah Eli. Coba anak-anak sebutkan apa saja. Selanjutnya mari kita membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, dan berapa. Dan mengenai kata tanya di sini akan Bapak jelaskan secara lebih rinci apa makna atau arti dari kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, maupun berapa. Fungsi kata tanya. Fungsi kata tanya apa yaitu berfungsi untuk menanyakan keadaan atau perbuatan. Sedangkan jawabannya yaitu mengenai penjelasan maupun keterangan dari isi pertanyaan. Contoh, apa yang kamu makan? Saya makan es krim, dan lain-lainnya. Kata tanya siapa yaitu berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang melakukan. Jawabannya yaitu pelaku atau orang yang melakukan. Contoh, siapa yang makan es krim? Kita dapat menjawabnya
siapa pelaku dari si pemakan es krim. Contoh, Edi sedang makan es krim. Kemudian ada yang bertanya, siapa yang makan es krim? Yang makan es krim adalah Edi. Kata tanya kapan, yaitu menanyakan tentang waktu. Jawaban dari kata kapan ini bisa berupa waktu, seperti pagi, siang, malam, maupun sore. Bisa juga jam, hari, tanggal, bulan, tahun, maupun lamanya suatu kejadian. Contoh, kapan kamu berolahraga? Kita bisa menjawab dengan waktu, saya berolahraga pada waktu pagi hari. Pertanyaan yang lain, kapan kamu pergi ke Surabaya? Dapat kita jawab, saya pergi ke Surabaya pada hari Senin, dan lain-lainnya. Kata tanya di mana, kemana, dan dari mana, yaitu berfungsi untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa. Jawabannya yaitu mengenai lokasi tersebut. Contoh, dari mana Budi membeli sate? Contoh, jawabannya berupa tempat. Budi membeli sate di warungnya Bang Mamat. Atau juga kita membuat pertanyaan lain, dari mana Ibu? Kita jawab tempatnya, Ibu dari pasar, dan lain-lainnya. Kata tanya mengapa, yaitu berfungsi menanyakan alasan atau sebab. Jawabannya yaitu tentang alasan. Biasanya menggunakan konjungsi atau kata karena atau sebab. Contoh, mengapa kamu tidak sekolah? Saya tidak sekolah sebab sakit, dan lain-lain. Kata tanya bagaimana, yaitu berfungsi untuk menanyakan cara atau proses. Jawabannya yaitu berupa proses atau urutan-urutan. Contoh, bagaimana kamu membuat es? Contoh, jawabannya yaitu saya membuat es dengan cara air dimasukkan ke plastik, kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Itu contoh dari bagaimana, dan yang lain-lainnya dapat anak-anak cari. Sekarang tentang kata tanya berapa, yaitu berfungsi untuk menanyakan jumlah maupun satuan. Contoh, berapa kamu membeli jeruk? Saya membeli jeruk 5 biji. Contoh lagi, berapa kilo kamu membeli beras? Saya membeli beras 2 kilo. Jadi kata tanya berapa ini untuk menanyakan tentang jumlah. Bisa juga jawabannya berupa dari harga satuan uang maupun satuan kilo, dan lain-lain. Selanjutnya, mari kita mencoba menjelaskan isi SMS. Telah kita baca bersama pada bacaan teks tadi tentang berkunjung ke rumah sahabat.
Pertama, cobalah anak jelaskan atau tuliskan apa inti SMS Nani tadi kepada Eli. Dan yang kedua, coba anak-anak jelaskan atau tuliskan apa isi dari SMS jawaban Eli kepada Nani. Selanjutnya, anak-anak, mari kita latihan bercerita tentang ciri-ciri pertumbuhan hewan yang ada di sekitar anak-anak. Contoh, hewan ayam. Bagaimanakah pertumbuhannya? Ayam dimulai yaitu dengan bertelur, kemudian menetas menjadi anak ayam, kemudian berkembang menjadi ayam dewasa atau semakin besar menjadi ayam dewasa. Coba anak-anak jelaskan pertumbuhan hewan yang lainnya yang anak-anak ketahui. Kemudian cobalah anak-anak latihan membuat origami yang telah kita pelajari bersama-sama. Contohnya yaitu origami membuat kelinci. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi kita pada pembelajaran yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.